Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu bahasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan, kesehatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita patut bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pada cerita fantasi atau cerita imajinasi baik yang didengar maupun dibaca. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui definisi dari cerita fantasi, kemudian ciri khusus cerita fantasi atau ciri yang membedakan antara cerita fantasi dengan cerita-cerita yang lain, kemudian jenis-jenis dari cerita fantasi. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan materi cerita fantasi. Cerita fantasi, apa itu sih cerita fantasi? Kemudian, apakah kita pernah mendengar, membaca, bahkan menonton sebuah cerita fantasi? Kemudian, kira-kira hal apa yang membedakan antara cerita fantasi dengan cerita-cerita yang lain? Baiklah, akan saya terangkan satu persatu mulai dari pengertian atau definisi dari cerita fantasi. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata yang dituang dalam sebuah cerita. Atau dengan kata lain, cerita-cerita yang digambarkan atau hal-hal yang digambarkan dalam sebuah teks fantasi yaitu bersifat khayal, tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata. Sebuah cerita fantasi bisa diilhami dari cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi cerita tersebut dibumbui dengan adanya keanehan, kemisteriusan, dan kegaiban atau hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan. Salah satu cerita fantasi terkenal Indonesia yaitu karya penulis Ugi Agustono yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Di situ dijelaskan bahwa ada sekelompok hewan yang sedang berebut tanah kekuasaan, yang dimana pemeran utamanya adalah si Nataga, yaitu seekor komodo yang mempunyai kekuatan pada ekornya. Mereka hanya pada beberapa pasukan saja, sedangkan pasukan lawan terdiri dari beribu-ribu siluman serigala. Namun, dengan adanya kekuatan ekor biru Nataga, dia bisa mengalahkan semua siluman serigala sehingga bisa mempertahankan daerah kekuasaannya. Cerita fantasi itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya suatu keajaiban atau keanehan. Ya, betul sekali bahwa cerita fantasi itu sendiri memiliki sebuah keajaiban atau keanehan, baik yang dialami tokoh ataupun peristiwa-peristiwa yang disajikan. Kemudian, yang kedua yaitu adanya ide cerita. Tentu sebuah cerita harus mempunyai ide, karena ketika tidak ada ide atau tema, maka alurnya pun akan tidak jelas sehingga akan menimbulkan suatu kebingungan bagi pembaca. Karena ide tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah cerita. Ciri yang selanjutnya dari cerita fantasi yaitu para tokoh atau karakter yang berperan dalam cerita fantasi memiliki keunikan atau kesaktiannya masing-masing. Ciri yang kelima dari cerita fantasi yaitu bersifat fiksi.
Ya, benar sekali bahwa cerita fantasi adalah cerita yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata atau bersifat khayal, oleh karenanya sifatnya adalah fiksi. Kemudian, ciri yang keenam atau yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam cerita fantasi yaitu menggunakan bahasa percakapan sehari-hari atau lebih kita kenal dengan bahasa yang informal. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari cerita fantasi, di mana jenis-jenis dari cerita fantasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, kemudian yang kedua, cerita fantasi berdasarkan latarnya. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua, ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah di mana keseluruhan dari cerita tersebut benar-benar tidak nyata, baik dari alur ceritanya, tokohnya, tempat, suasana, waktu, dan sebagainya. Semuanya tidak pernah ada yang terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, cerita fantasi irisan, di mana sebagian cerita tersebut diilhami atau berdasarkan cerita nyata yang terjadi di kehidupan, dan yang sebagiannya adalah berupa fiksi atau khayalan si pengarang saja. Yang kedua yaitu cerita fantasi berdasarkan latar. Itu pun dibagi menjadi dua kembali, yaitu satu, cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman hanya menceritakan di suatu masa saja, contohnya saja masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Kemudian yang kedua, cerita fantasi lintas waktu, di mana dalam sebuah cerita tersebut disajikan dua buah latar waktu, contohnya saja masa kini dan masa yang akan datang, masa kini dan masa prasejarah, ataupun masa kini dengan masa 40 tahun yang akan datang. Oke anak-anak, bisa kita simpulkan bahwa cerita fantasi itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena semuanya tergantung dari daya hayal atau imajinasi si pengarang. Oleh karena itu, kita semua mampu membuat atau menulis cerita fantasi masing-masing. Untuk memperdalam materi pada pertemuan kali ini, silahkan kalian cari cerita yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga karya penulis terkenal Indonesia Uki Agustono. Setelah kalian baca, bisa kalian cari satu, peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi dalam cerita tersebut, kemudian tema dalam cerita tersebut, tokoh-tokoh, dan yang terakhir adalah latar yang disajikan. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada materi cerita fantasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami, dan tugas yang saya berikan bisa kalian kerjakan dan kalian kumpulkan tepat waktu. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan selalu aktif belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu bahasa, bahasa Indonesia.